Oke, Shalom, puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung di ibadah Zoom PDMNC Center. Pada hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan kalau kita boleh sama-sama berkumpul untuk memuji, menyembah nama Tuhan dimanapun kita berada. Biar kita sama-sama boleh memuji, menyembah Tuhan kita. Sebelum kita mau memulai ibadah kita pada saat ini, kita sama-sama akan menyatukan hati kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini di mana Tuhan Kau boleh mengumpulkan kami kembali. Biar Tuhan Kau sendiri yang memberkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Di kantor kami masing-masing, biar Tuhan Kau sendiri yang memberkati ibadah kami pada saat ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, pada saat ini kita siapkan hati kita mau memuji, menyembah Tuhan akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, akan kasih-Nya, akan karya-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya Engkau yang menjadi gunung batu kami Tuhan. Pujian kami, sembah kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Angkat kembali pujian ini dan nyatakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas karya-Mu bagi setiap kami. Oh pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kaulah karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Puji nama Tuhan. Dengan hormat saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Minarto. Ya, shalom Bapak Ibu. Mari kita bersatu kembali dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih hidup kami semua karena anugerah Tuhan. Karya terbesar dalam hidup kami bukan ketika kami mengalami mujizat, tetapi karya penebusan-Mu adalah karya terbesar dalam hidup kami. Terima kasih kalau PD MNC Tuhan, hari ini di tengah kesibukan kami, boleh meluangkan waktu selama 1 jam untuk memuji, membesarkan, mendengarkan sebagian pada isi hati. Urapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu secara sederhana. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk memberkati kami semua. Terlebih hamba yang menjadi penyambung lidah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa pada siang hari ini. Kalau tahun kemarin saya masih melayani di PD MNC onsite, tapi hari ini dalam ibadah online semua karena kemurahan Tuhan. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah penderitaan Yesus dan syarat mengikuti Yesus, ya, karena nanti tanggal 2 April kita sudah merayakan Jumat Agung, kemudian hari kebangkitan Yesus, kemudian kenaikan Yesus Kristus. Nah, Yohanes 3:16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengorbankan anak yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau Anda perhatikan di kolong langit ini tidak ada orang yang semenderita, sesusah, semiskin Yesus. Sudah. Kenapa Bapak Ibu? Karena lahir saja dia harus ditaruh di palungan, di tempat makanan hewan, di kandang binatang. Mati saja dia harus pinjam kuburan orang kaya yang belum pernah dipakai, dipinjam kuburan itu selama 3 hari.
Dari peristiwa kelahiran sampai kepada kematian, penuh dengan hinaan, cacian, makian, pergumulan, ya, penuh dengan penderitaan dan akhirnya mati dipakukan di kayu salib. Tidak ada orang di kolong langit ini yang sesengsara Yesus, semenderita Yesus. Yang jadi pertanyaan, kenapa anak Allah yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan yang memiliki sorga dan dunia ini, harus turun mencicipi, merasakan segala penderitaan yang ada? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu. Karena kasihnya yang begitu luar biasa buat kehidupan saudara dengan saya orang-orang berdosa. Setuju, katakan amin. Ya, kasihnya begitu luar biasa, saudara. Nah, karena kasih Allah sudah begitu sempurna buat kehidupan kita, sudah begitu luar biasa buat kehidupan kita, apa sih yang harus kita lakukan hari-hari ini untuk membalas segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Ada 4 hal yang akan saya bagikan pada saat ini. Nah, buka Alkitab Anda, saudara. Yang pertama di dalam Efesus pasal pertama ayat 3-7, saya bacakan saja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia dikatakan telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara perhatikan baik-baik. Hal pertama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk membalas segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan ini, kita mengucap syukur karena kita sudah ditebus oleh darah yang begitu mahal. Dalam hidup ini kalau Anda naik jabatan, Anda mengucap syukur, Anda undang teman-teman di rumah, Anda sedikit ada party, semua orang bisa lakukan. Ketika Anda diberkati rumah baru, mobil baru atau sepeda motor baru, Anda mengucap syukur, undang teman-teman untuk makan. Saya katakan semua orang bisa lakukan. Tetapi biarlah hari-hari ini saya mau katakan di poin pertama kita, ucapan syukur yang kita terima bukan karena apa yang kita punya. Anda masih rumah ngekos, tinggal di rumah kontrakan, Anda punya posisi jabatan yang tinggi, ya, Anda punya deposito tabungan mungkin dari belasan juta sampai puluhan juta sampai ratusan juta, saya mau katakan ucapan syukurnya tetap sama. Sebab ucapan syukur kita bukan karena apa yang kita punya, tapi ucapan syukur Bapak Ibu dengan saya di poin pertama, karena saudara dengan saya sudah ditebus oleh darah yang begitu mahal. Saudara tahu arti ditebus? Arti ditebus artinya, saudara dengan saya tidak perlu menjalani hukuman lagi dalam dapur api neraka. Kita tidak perlu dihukum lagi. Karena Yesus sudah bayar lunas 2000 tahun yang lalu di kayu salib dipakukan. Dia berkata, it is finished. Dan dia menyerahkan nyawanya. Saudara, dalam hidup ini momen kita menjelang hari Jumat Agung maupun Paskah, ya, kebangkitan Yesus Kristus. Buat saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saudara beberapa mungkin sudah seringkali mendengar saya berkhotbah di MNC maupun di beberapa gereja yang ada di YouTube juga, saudara. Saya kalau setiap menjelang Jumat Agung dan Paskah, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Buat diri saya, jadi orang Kristen aja nggak pernah terpikirkan, apalagi jadi pendeta. Karena saya memang dari kecil dipersiapkan untuk menjadi seorang paranormal, saudara, menjadi orang pintar, ya. Karena keluarga saya itu, ya, kakek saya dukun, mama saya dukun, papa saya itu ahli pelihat. Saya ini dipersiapkan menjadi orang pintar, bukan menjadi orang Kristen, apalagi nggak pernah terpikirkan. Makanya ketika teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, dari teman main, dari kecil, ketika ketemu saya, mereka kaget melihat saya jadi pendeta. Karena saya berpikir pun nggak pernah, jangankan jadi pendeta, jadi orang Kristen pun saya nggak pernah terpikirkan. Tapi itulah, Yeremia pertama ayat 5 berkata, sejak dari kandungan ibu kita, dia sudah mengenal kita. Amin, saudara. Dia menguduskan kita menjadi nabi-nabi bagi segala bangsa dalam kehidupan ini. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Dari kecil, saya ingat, ya, saya beberapa kali saksikan, saya nggak pernah kena jarum suntik. Saya minum darah manusia itu dari kecil, saudara. Ya, kalau saya sakit, tinggal ke kakek saya, dia tinggal ambil pedang dewanya, pedang kuangkongnya, dia potong lidahnya lepas, saudara. Dia enak saja tetesin itu lidah, masih goyang-goyang di satu gelas, ya, dia sambung lagi itu lidahnya, dan dia jampi-jampi dan suruh saya minum. Sembuh, saudara. Memang setan
bisa menyamar seperti malaikat terang. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa kasih kekayaan, tapi jangan coba-coba main-main dengan iblis, saudara. Ya. Nah, saudara, akhirnya saya menjadi anak yang aneh. Indra keenam saya terbuka. Saya menjadi anak yang indigo, bisa lihat alam supranatural. Bahkan sampai menikah pun bisa melihat, tapi puji nama Tuhan setelah saya jadi hamba Tuhan, di lainnya pelepasan, semua apapun yang iblis berikan karunia itu Tuhan putuskan di dalam nama Yesus Kristus. Makanya saya sungguh bersyukur dalam kehidupan ini, saudara. Kalau saudara dengan saya menjadi satu pribadi yang bisa mengenal, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan loh Bapak Ibu. Saudara tahu, kenapa saya berani berkata kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan? Sebab firman Allah berkata, kalau Rohku tidak bekerja pada pribadi seseorang, tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengan saya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, berarti kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin, saudara. Ya, oleh karena itu di poin pertama ini, saya sungguh bangga punya Yesus dalam kehidupan ini. Saya sungguh bangga. Ya, akhirnya kutuk-kutuk itu saya dilepaskan, diputuskan. Setelah SMA saya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan. Pelayan pertobatan saya militan dan akhirnya menjadi hamba Tuhan. Itu semua karena anugerah kasih karunia berlimpah-limpah. Makanya di poin pertama ini, saudara, kita patut mengucap syukur, kita patut bermegah karena kita punya Yesus dalam hidup ini. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 10 dikatakan, bermegahlah di dalam nama yang kudus, biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Nah, ayat Alkitab ini tidak berkata, biarlah orang yang mencari Tuhan itu menjadi kaya. Tapi dikatakan bersuka hati. Banyak orang bermegah dalam hidup ini karena dia kenal pejabat ini dan pejabat itu. Ya, dia bangga foto dengan pejabat ini, pejabat itu. Saudara, adakah saudara dalam hidup ini? Di poin pertama ini, kau bermegah karena kau punya Yesus dalam kehidupan ini. Nah, ini patut kita renungkan menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah nanti, saudara. Bermegahlah karena engkau punya Yesus yang sudah membayar lunas semua surat hutang kita. Saudara dengan saya sebelum kita bertobat, kita ini punya surat hutang yang setumpuk, saudara. Kalau Anda ditilang oleh polisi di lampu merah karena Anda melanggar, Anda itu akan disidang, dikasih surat tilang. Nah, surat tilang ini harus ditebus dengan uang, saudara. Nah, surat tilang kita itu banyak loh, saudara, oleh iblis, ya, entah perselingkuhan, perzinahan, segala dosa, perbuatan, kejahatan, kepahitan yang kita lakukan. Iblis itu sewaktu-waktu bisa mendakwa kita untuk kita bayar semua. Tapi Yesus 2000 tahun yang lalu dia berkata, "Nak, sudah aku selesaikan di kayu salib, engkau tidak perlu membayar lagi. Cukup aku yang disalibkan menanggung segala dosa pelanggaran yang kau lakukan." Nah, ini anugerah Tuhan yang terbesar buat kehidupan kita. Surat hutang kita sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang begitu mahal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu di poin pertama, Tuhan mengajarkan kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini supaya dikatakan di poin pertama ini kita mengucap syukur karena kita sudah ditebus oleh darah yang begitu mahal. Amin, saudara. Nah, yang kedua, saudara, kalau Anda perhatikan kembali di dalam Mazmur 116 ayat 12 dan 13. Mazmur 116 ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya padaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Hal terpenting yang kedua yang harus kita miliki adalah semangat untuk membalas cinta kasih Tuhan. Nah, ini juga penting, ya. Siapa yang percaya, saudara, saat ini kita ibadah online di MNC, persekutuan doa pada saat ini, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Amin, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang baik. Ya, meskipun doa kita tidak dijawab sekalipun, saya mau katakan dia tetap Allah yang terbaik buat kehidupan kita. Banyak orang di poin kedua ini dikatakan, mereka begitu semangat untuk menantikan janji dan berkat Tuhan. Tapi sangat sedikit orang yang semangat untuk membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang terjadi? Kalau saudara perhatikan di Alkitab, ada kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berapa yang kembali kepada Tuhan? Cuma 1, saudara. Di mana yang 9? Yang 9 itu adalah pribadi yang tidak tahu membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan ini, saudara. Ya, tetapi yang 1, dia adalah pribadi yang sungguh tahu membalas cinta kasih Tuhan. Orang yang tahu membalas cinta kasih Tuhan hari-hari ini, saya percaya dia begitu semangat untuk mengikuti Tuhan. Apapun keadaan kita, baik atau tidak baik keadaan kita, tetaplah melayani Tuhan. Firman Allah berkata.
Jangan karena persoalan kita tidak melayani Tuhan. Jangan karena persoalan kita jauh dari Tuhan. Nah saudara, di poin kedua ini, mari saudara, karena Yesus sudah menebus segala dosa pelanggaran kita. Yuk, jadi pribadi yang begitu semangat untuk membalas cinta kasih Tuhan. Jangan karena COVID saat ini, yang sudah 12 bulan melanda Indonesia, bahkan dunia lebih daripada 12 bulan, saudara. Saudara akhirnya malas-malasan untuk ikut Tuhan. Saudara putuskan tidak melayani Tuhan lagi. Saudara begitu berat untuk bangun pagi untuk berdoa, saudara begitu berat untuk baca firman Tuhan. Saudara, kalau itu dilakukan, Anda bukanlah tipe orang punya semangat untuk membalas cinta kasih Tuhan. Saya kasih satu kesaksian Bapak Ibu. Ketika COVID melanda Indonesia bulan Maret itu lagi gawat-gawatnya 2020, saudara. Saat itu begitu banyak orang sembunyi, jujur, bahkan hamba-hamba Tuhan juga pada sembunyi takut tertular, saudara. Kalau orang tanya sama saya, karena pelayanan saya di jalanan, saya juga hamba Tuhan yang melayani misi. Justru ketika COVID, Tuhan kasih hikmat kepada saya untuk saya turun ke jalan. Dan apa yang saya lakukan, saudara? Saya kumpulkan tim saya, orang-orang yang berani, saya katakan bukannya beraninya ngawur, saudara. Kita punya iman, percaya Yesus sanggup melindungi. Tapi kita tidak boleh punya iman yang ngawur. Protokol kesehatan tetap harus kita lakukan. Pakai masker, minum vitamin, olahraga, itu harus, saudara. Jangan saudara hanya beriman, percayalah Yesus sanggup melindungi. Tapi saudara tidak pakai masker, tetap akan tertular. Ketika Anda tertular, apakah Yesus nggak punya kuasa untuk melindungi kita? Dia punya kuasa untuk melindungi kita, tapi ada bagian kita, juga ada bagian Tuhan. Bagian kita, ya harus taati protokol kesehatan. Saudara, dari Maret tahun 2020, saya seminggu 2-3 kali mulai turun ke jalan. Ya, karena saat itu dampaknya luar biasa buat ekonomi, banyak pengangguran, banyak tunawisma, saudara. Malam-malam saya keliling, cari di tempat-tempat, di daerah Gambir, Senen, di depan-depan ruko, orang tidur pinggir jalan, kita mulai kasih makan, kita mulai kasih biskuit. Saya mulai kunjungi pemulung-pemulung yang ada di DKI Jakarta, ya, hampir semua pemulung di Jabodetabek sudah saya kunjungi sejak 12 bulan ini, untuk berbagi kasih sembako, kasih makan. Bahkan kemarin juga kita bantu korban banjir di Cikampek, di Bekasi, yang ada di Tangerang juga kita turun, saudara. Nah, saudara, saya tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kalau orang tanya, Pak Pendeta takut tertular nggak? Takut. Bahkan takut mengalami kematian. Wajar, manusiawi. Pendeta dicubit juga masih sakit, saudara. Ya, tetapi karena semangat membalas cinta kasih Tuhan, ketika teman-teman saya, sahabat saya perhatikan nggak ada yang berani keluar, bahkan jalan ke mall pun nggak berani. Saya anugerah Tuhan sampai hari ini saya hitung sudah hampir 90 kali lebih saya ada di jalanan. Saudara bisa lihat sosial media saya, Instagram saya, Facebook saya. Ya, kita ada di jalan, kumpulkan pemulung, pelayanan ke orang gila lagi, ke waria kita kumpulkan. Kemarin Desember saya bikin lagi Natal Waria seDKI, pinjam satu lapangan karena di ruang tertutup nggak boleh melakukan ibadah, dan anugerah Tuhan. Ya, ini untuk kemuliaan nama Tuhan saya saksikan. Lebih kurang hampir sudah 13.000 paket sembako. Selama 12 bulan ini kita salurkan. Puluhan ribu makanan, bingkisan anak-anak sudah kita salurkan di Jabodetabek ini, saudara. Ya, nah ini bagian saya sebagai porsi orang yang punya semangat untuk membalas cinta kasih Tuhan. Ya, takut tertular, takut, saya katakan. Ya, tetapi kalau kita punya semangat membalas cinta kasih Tuhan luar biasa. Bahkan minggu ini doakan saya harus terbang ke pedalaman Kalimantan, pedalaman Dayak, karena saya punya satu misi untuk membangun 1000 gereja. Udah 3 tahun misi ini, saya pernah saksikan di beberapa sosial media. Ya, saudara, dan anugerah Tuhan. Ya, minggu ini kita ada 15 gereja yang akan kita bangun di pedalaman Landak, Kalimantan Barat. Ya, bulan 5 saya akan ke Sulawesi Barat, ke suku Pohon, mereka masih kanibal, ya, masih makan orang, ya. Jadi jam 3 sore kata gembala sana harus turun, karena nggak peduli, pendeta pun kalau mereka mau makan pasti dimakan, saudara. Pendeta dimakan pun mati, saudara. Ini mengerikan sekali. Nah, puji nama Tuhan, ya. Kita terus bergerak dalam misi-misi penginjilan. Ya, kalau Anda punya semangat untuk membalas cinta kasih Tuhan, Anda nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan, nggak pernah hitung untung ruginya, ya, resiko tetap ada, tetapi percayalah kalau kita punya semangat untuk membalas cinta kasih Tuhan, Tuhan pasti akan beserta dengan kehidupan saudara dengan saya. Katakan amin. Ya, itu poin kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau Anda perhatikan di dalam firman Tuhan, saya kembali bacakan, ya. Saudara, di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, 1 Timotius 6, 11, 12, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal.
Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Yang ketiga, keberanian untuk bertanding dalam pertandingan dikatakan iman yang benar. Artinya orang percaya memiliki keberanian untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kalau dia menghadapi masalah, menghadapi persoalan, dia bertanding dalam pertandingan iman yang benar, saudara. Kalau dokter berkata, engkau tidak mungkin bisa punya keturunan, engkau nggak mungkin bisa dipulihkan, rumah tanggamu pasti berantakan. Saudara, saya percaya kita akan bertanding dalam pertandingan iman yang benar dalam kehidupan ini. Pertandingan untuk tetap bersukacita dalam hidup ini. Setuju, katakan amin. Nah, saudara, dalam pertandingan iman, seringkali iman kita dilemahkan oleh begitu banyak persoalan masalah yang ada. Ya, yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, yang membuat kita kehilangan sukacita dalam kehidupan ini. Tapi kalau Anda tetap bertanding dalam pertandingan iman yang benar, Anda tetap semangat menantikan apa yang Allah janjikan buat kehidupan ini. Saudara, jangan karena persoalan kita jauh dari Tuhan. Banyak masalah yang menghambat kehidupan kita. Banyak persoalan yang membuat iman kita ini runtuh, saudara. Membuat iman kita ini rontok. Apalagi yang mungkin kalau saudara sebagai karyawan di kantor seperti ini, saya nggak tahu ya, gaji saudara dipotong atau tidak. Tapi dari tahun kemarin begitu banyak orang WA saya, telepon minta dukungan doa, yang punya pabrik, pabriknya juga ditutup. Ya, mereka punya persoalan beban yang begitu berat, saudara. Ya, tidak sedikit usaha-usaha yang tutup. Saya nggak tahu kalau karyawan mungkin ada yang dikurangi gajinya, mungkin jam masuk kantornya sudah berkurang. Nah, saudara, ini bagian daripada pertandingan iman. Pertandingan untuk tetap mengucap syukur dalam hidup ini. Dikasih napas hidup saja sudah bersyukur dalam hidup ini. Saya hampir kehilangan 30 sahabat saya karena COVID. Dari awal tahun kemarin, ya, tidak sedikit mereka yang meninggal. Jujur secara manusia saya takut karena saya pelayanan di jalanan. Ya, tapi katanya di jalanan justru lebih aman, saudara. Saya kadang-kadang kalau pelayanan pemulung, aduh maaf kata saudara, belatung ribuan ekor di situ, baru turun dari mobil satu badan itu bisa 50 60 ekor lalat hijau besar-besar itu menghinggapi badan saya, saudara. Ya, kadang-kadang pemulung itu saya katakan kita bawa masker bukannya dipakai malah buat lap keringat. Oh Tuhan Yesus, saya bilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, tapi saya kadang-kadang melihat mereka begitu joroknya, tidak pakai baju, tidak pakai alas kaki. Saya kadang-kadang pun makan bersama dengan mereka. Seringkali keadilan Tuhan itu luar biasa. Mereka nggak tertular. Saya seringkali berpikir begini, ini virus corona mau masuk wilayah pemulung mungkin mikir ya, karena virus di sini lebih ganas daripada corona. Ya, karena joroknya luar biasa, saudara. Ya, dan saya puji Tuhan, sampai hari ini selalu dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat. Nanti hari Minggu lagi berangkat lagi. Wah, itu nggak main-main. 9 jam saya perjalanan. Tapi buat saya 9 jam enteng, saudara. Karena awal COVID, saya perjalanan itu 25 jam ke Barito, ke Dayak Potong Leher. Ya, di Kalimantan Tengah. Ya, itu hampir 5 gereja kita bangun di sana. Di kapal sungai saya itu hampir 25 jam. Kapal sungainya kecil, mau pipis saja nggak bisa, saudara. Ya, kita harus berhenti dulu perahunya di satu kampung, kita turun sebentar di pohon, buang air kecil, masuk lagi, dan joroknya luar biasa orang di sana. Ya, orang-orang, maaf kata orang Dayak itu, ya, air hitam-hitam juga harus kita minum. Tapi puji nama Tuhan, selalu dalam keadaan sehat. Nah, saudara, di poin kedua tadi dikatakan semangat membalas cinta kasih Tuhan. Yang ketiga, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kesalahan terbesar dalam hidup ini bukan karena masalah persoalan kita begitu berat. Ya, bukan karena persoalan kita begitu berat, tapi ketika kita punya masalah, kita kehilangan sukacita. Orang yang kehilangan sukacita adalah orang kehilangan segalanya, tapi engkau punya masalah berat kalau engkau memiliki sukacita, engkau memiliki segalanya dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, sukacita itu keputusan kita, pilihan hidup kita. Nah, saudara, yuk bertanding di poin ketiga ini. Karena Yesus sudah menebus dengan darah yang begitu mahal. Ayo bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jangan ketika dokter mulai memvonis Anda nggak bisa disembuhkan, Anda nggak punya keturunan, ya bisnis Anda pasti tidak akan bisa diberkati, Anda pasti akan bangkrut, Anda luntur imannya. Tidak seperti itu. Yesus kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada. Saya ingat ketika 3 pasang jemaat saya gembalakan. Pelayan Tuhan lah, bukan jemaat. Waktu itu kita bikin cool di gereja, saudara, berlapan dengan istri saya. Tiba-tiba mereka minta kita doakan. Tiga-tiganya ternyata belum punya anak, 3 pasang ini. Yang pertama menikah sudah 10 tahun, yang kedua 6 tahun, dan yang ketiga itu 4 tahun, saudara.
Dia bilang, Pak Gembala, doakan karena besok minggu depan kami akan ke Singapura buat bayi tabung. Saya tanya kenapa? Dokter di Indonesia sudah katakan kami nggak akan bisa punya keturunan. Karena setiap hamil nggak bisa lebih dari 30 hari, itu pasti dikuret, keluar daging gitu saudara ya. Ya, itu kuret udah belasan juta, puluhan juta uang keluar. Pokoknya hamilnya itu 25 hari keluar, 20 hari keluar, 30 hari itu paling lama keluar gumpalan daging dan harus dikuret. Dia tanya, Pak, bayi tabung boleh nggak? Secara Alkitab. Saya bilang ini pro kontra. Ada pendeta boleh bilang boleh, ada yang berkata tidak. Tapi saya semua back to Bible, saya katakan. Sambil bercanda. Yeremia pertama ayat 5, saya bilang begini. Tuhan mengenal engkau sejak engkau dalam kandungan ibumu. Bukan sejak dalam tabungmu, tapi dalam kandungan ibumu. Ini menurut saya katakan. Ya. Bukan masalah boleh tidaknya, saya berkata, sudah tanya Tuhan belum? Sudah berdoa belum? Sudah Pak, belum dijawab. Ya, doanya gimana? Tuhan, sembuhkan kandungan saya. Salah, saya bilang. Kalau kandunganmu sudah dikuret, itu tandanya kandunganmu sudah lecet luka. Istilahnya motor mobil sudah turun mesin, nah udah harus ganti mesin, saudara. Ya, dan Tuhan itu punya stok kandungan di sorga banyak. Kamu salah berdoa. Jadi doanya gimana Pak Gembala? Tuhan, kandunganku rusak. Perintahkan malaikatmu, ambil kandungan yang lama, gantikan yang baru. Kalau Tuhan ciptakan kita, maka dia punya stok organ tubuh di sorga, bergudang-gudang. Tapi kadang-kadang kita malas mintanya dan kita tidak mengerti cara memintanya. Amin. Kalau jantung Anda bocor, jangan berkata, Tuhan tambal jantungku. Maaf, Yesus bukan tukang tambal ban. Ya, kalau jantungmu bocor, minta jantung yang baru. Kalau ginjalmu bocor, minta ginjal yang baru. Kalau bola matamu rusak, minta bola mata yang baru. Ya. Dan akhirnya kita tumpang tangan berdoa. Saya cuma katakan, Tuhan, 3 pasang ini. Kasusnya sama, saudara. Keguguran semua, saya bingung. 3-3 keguguran terus. Saya cuma berkata, Tuhan Yesus, ini kandungan sudah rusak semua. Perintahkan malaikatmu untuk bawa pulang kandungan yang lama ini dan gantikan kandungan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 bulan kemudian yang menikah 9 tahun menjelang 10. Bicara sama istrinya, Bu Gembala, saya telat datang bulan. Pak, puji Tuhan. Ya, tapi takut Bu, biasanya keluar. Udah kan sudah didoakan minta kandungan baru. Dan akhirnya bulan kedua yang menikah 6 tahun juga datang. Bu Gembala, puji Tuhan, saya telat datang bulan. Wah puji Tuhan, yang ini ada 2 bulan, yang ini 1 bulan. Dan bulan berikutnya saudara, yang menikah 4 bulan juga sama. Jadi setiap bulan istri saya ngurusin orang telat datang bulan hari itu saudara. Ya, dan puji nama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini pertandingan iman yang benar. Meskipun sudah menjelang 10 tahun menikah, saat ini dia sudah jadi sekretaris saya pribadi, bendahara saya pribadi, untuk bagian transfer uang yayasan. Anaknya sekarang sudah 2, yang nomor 2 menikah, anaknya juga sudah 2 saudara. Nah itu satu hal yang luar biasa. Kalau engkau punya pertandingan iman yang benar, sebesar apapun masalah yang saudara hadapi, kalau engkau punya pertandingan iman yang benar, maka saya percaya, ya dalam pergumulan yang begitu berat, seringkali kan kita menjadi lemah. Benar nggak sih Yesus ada? Kalau Yesus ada, kenapa dia nggak jawab doa saya? Karena Anda bergumul bukan bicara bulan, ya, tapi bicara tahun, belasan tahun. Saudara percayalah, dalam hidup ini kita akan mengalami keheningan dalam hidup ini. Itu dialami oleh para murid 2000 tahun yang lalu ketika Paskah. Paskah itu bukan ya, bicara hari pertama, kedua saja. Juga bicara hari ketiga. Tapi banyak pendeta membahas Paskah itu hari pertama dan hari ketiga. Ya, hari pertama Yesus mati di dalam kubur batu begitu, dibungkus kain kafan. Sudah. Tapi banyak pendeta langsung shortcut, puji Tuhan. Yesus bangkit pada hari ketiga. Tapi saudara lupa, di mana hari Paskah kedua Yesus? Dia ada dalam kubur. Dibungkus kain kafan, terbujur kaku. Mengalami murid-murid di mana gambaran kita? Di rumah ketakutan, takut dikejar tentara Yahudi. Tentara Romawi, maaf, orang-orang Yahudi, saudara. Kita mengalami silent dalam hidup ini. Kita mengalami keheningan. Tapi puji nama Tuhan, semua keheningan dalam hidup ini artinya proses ujian sedang berlangsung. Kalau ujian sedang berlangsung, muncul hari ketiga. Yesus bangkit. Disitulah pertolongan Tuhan tiba. Kalau hari-hari ini Anda mengalami silent dalam hidup ini, bergumul bukan bicara bulan, sekian tahun Anda bergumul, tetap bertahan dalam pertandingan iman.
Maka muncul hari ketiga ketika Yesus bangkit. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan itu muncul sempurna buat kehidupan kita. Pertolongannya nggak datang secepat-cepatnya Bapak Ibu, tapi setepat-tepatnya. Tepat di saat kita membutuhkan. Disitulah pertolongan Tuhan tiba buat kehidupan kita. Amin saudara. Ya, hal keempat yang terakhir. Karena kita hanya 30 menit. Saudara. Efesus pasal pertama ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, karena kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Hal keempat yang harus kita miliki sebagai orang percaya, kesetiaan sampai kita memperoleh seluruhnya. Saudara, Tuhan itu punya banyak loh buat kehidupan kita. Tapi seringkali kenapa kita nggak tahu? Termasuk tadi salah berdoa. Ya, Tuhan itu punya banyak buat kehidupan kita. Iblis, setan akan biarkan Anda dengan saya pergi ke gereja, ibadah online seperti ini. Dia silakan. Dia akan biarkan Anda rajin saat teduh, ya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tapi saudara tahu strategi iblis di akhir zaman? Dia akan menghambat setiap kita untuk baca Alkitab. Makanya banyak orang Kristen malas baca Alkitab. Ya. Dia biarkan kita berdoa, dia biarkan kita datang ke gereja ibadah online seperti ini. Tetapi ketika Anda mulai baca Alkitab, dia akan serang Anda. Rasa malas, ngantuk, dan segalanya. Kenapa saudara? Karena di dalam Alkitab begitu banyak janji Allah buat kehidupan kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Tapi iblis tidak akan pernah membiarkan Anda tahu begitu banyak hal di dalam firman Allah ini. Saudara. Ya. Nah makanya banyak orang Kristen itu malas untuk baca firman Tuhan. Nah ini bahaya saudara. Ya, sebenarnya Tuhan itu sudah siapkan istilahnya di sorga itu, saya gunakan ilustrasi. Kita ini punya loker. Setiap kita itu punya loker. Ya, saya punya loker, saudara punya loker. Ya. Dan ketika loker itu dibuka, isinya mungkin ada organ tubuh, ada jantung, ada ginjal, ada US dollar, ada rumah segala macam. Nah waktu kita ke surga kita mau loker itu kosong. Tapi loker itu masih penuh, dan ketika kita tanya malaikat, loh, ini nama saya kok lokernya masih penuh? Ya karena kamu nggak minta selama kamu di dunia. Kenapa kita nggak minta? Karena kita nggak tahu apa yang Allah janjikan buat kehidupan kita. Kita harus bahagia di bumi dan di sorga, saudara. Nah, saudara, makanya saudara di poin keempat ini, untuk membalas cinta kasih Tuhan, ayo baca firman Tuhan dalam hidup ini. Karena dalam hidup ini bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir dalam hidup ini. Setuju katakan amin? Bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Saya kalau pelayanan keliling penjara, sejak COVID pun saya keliling banyak penjara, saudara ya. Ya, tapi sekarang udah nggak bisa masuk, kecuali kita harus tes antigen untuk khotbah, masih dikasih izin. Kemarin saya kelilingin di Tangerang, semuanya saya kelilingin, dia kasih makan aja, saudara. Setelah terima, beberapa orang keluar. Saya beberapa kali pelayanan di penjara wanita di daerah Tangerang. Itu narapidana ini kebanyakan dari Inggris, Belanda, Australia juga ada, Nigeria. Dan mereka ini rata-rata udah hukuman mati karena kedapatan bawa kokain di atas 2 kilo. Sabu, murni saudara. Ya, ada yang dipaksa oleh mafia karena keluarga diculik, kalau lo nggak antar ke Indonesia, anak istri misal dibunuh atau suami dibunuh, saudara. Nah, saudara, ketika saya berkhotbah kepada orang-orang yang seolah-olah pengharapan itu udah nggak ada, karena tinggal tunggu hari mereka didor mati atau disuntik mati. Wah, mereka udah nggak ada pengharapan. Tapi hari itu khotbah ditranslate dalam bahasa Inggris, saya katakan bukan langkah awal yang menentukan dalam hidup ini, tapi langkah akhir. Meskipun kita pernah berbuat sebejat apapun dosa, kalau langkah akhir kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, saya percaya sorga tetap bagian kehidupan Anda. Kasihan saudara, melihat mereka warga-warga negara asing ini. Seringkali saya pernah bikin healing moment camp di sana juga, ya, berikan kekuatan kepada mereka. Saya katakan bersama dengan Yesus Anda pasti akan bisa, Anda pasti akan catat. Ya, saudara, hidup ini bukan ditentukan hari-hari ini dengan apa yang kita lakukan saat ini, tapi langkah akhir. Saya seringkali berdoa kepada Tuhan, saya jauh dari sempurna Tuhan. Tapi izinkan saya umur panjang. Karena saya punya cita-cita. Untuk membalas cinta kasih Tuhan, saya bangun 1000 gereja pun gak ada artinya, saudara. Ketika saya dapat visi untuk membangun rumah Tuhan, 3 tahun yang lalu, tepatnya 1 Januari 2018, saya dibangunkan Tuhan berdoa. Dan saya dapat ayat firman Tuhan Hagai pertama, ayat 4 dan 9, untuk pergi ke desa-desa pedalam untuk bangun rumah Tuhan. Saya katakan bukan saya Tuhan,
Saya pendeta sederhana. Saya banyak pelayanan di jalanan. Ini pendeta yang harus ambil visi ini adalah orang yang punya uang mungkin ratusan miliar, triliun. Ya, tapi ketika saya ambil dengan iman, saya katakan, Tuhan, kalau Engkau yang perintahkan, dana Engkau akan siapkan. Wah, luar biasa, saudara. 27 Maret ini saya ulang tahun, bertepatan dengan ulang tahun yayasan yang saya dirikan namanya YKATB, Yayasan Kasih Anak Perang Bangsa. Dan hari ini saya terkagum-kagum sama Tuhan. Sampai orang bingung, Pak Minarto itu yayasan duitnya triliunan. Dah, saya bilang. Dari sosial media 50.000, 20.000, 30.000 tak kumpulkan. Tapi puji Tuhan, saudara. 3 tahun berlangsung yayasan ini. Tahun ini akan tembus kita 105 gereja di seluruh Indonesia sudah kita bangun. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya pun terkagum-kagum. Bahkan kemarin satu pengusaha saya doakan, Pak Min, saya ambil Kalimantan 15 gereja. Makanya saya berangkat minggu ini. Oke, siap, saya katakan. Ya, bulan 5 saya ke suku Pohon yang masih kanibal di Sulawesi Barat. Ada orang mau ambil 3 gereja. Kemarin saya kirim sudah hampir 3.000 Alkitab sebar seluruh Indonesia untuk ke suku-suku terasing di pulau-pulau penginjilan, saudara. Karena hari-hari ini pilar gereja yang hilang itu amanat agung. Banyak gereja hanya nikmati, maaf ya, pelayanan di kota besar, buka gereja besar, pindahkan, maaf, jemaat-jemaat yang kaya, ya, supaya perpuluhannya banyak. Tapi mereka lupa apa yang Yesus perintahkan untuk gereja akhir zaman. Amanat agung harus diselesaikan. Sedikit orang yang mau melayani pelayanan misi, saudara. Tidak digaji, tidur di hutan. Saya tiap hari tidur di hotel bintang 5, saudara. Bukan bintang 5, bintang Kejora. Melek mata langsung lihat bintang, alias tidur di lapangan terbuka di tengah hutan. Tapi semua itu saya lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tetap semangat untuk membalas cinta kasih Tuhan. Amin, saudara. Di akhir firman Tuhan ini, mari saya katakan, karena Yesus sudah menebus semua kesalahan kita, dia sudah pakukan di kayu salib yang hidup ini. Mari mengucap syukur di poin pertama, karena saudara dengan saya katakan sudah ditebus oleh darah yang begitu mahal. Yang kedua, semangat untuk membalas cinta kasih Tuhan. Dan yang ketiga, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan yang keempat, bertahan setia sampai kita memperoleh seluruhnya dalam hidup ini. Sorga menjadi bagian kehidupan kita. Sekian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba selesai Tuhan menjadi penyambung lidahmu selama 30 menit ini. Berkati persekutuan doa MNC ini Tuhan. Semua anak-anakmu, biarlah kami mengucap syukur bukan karena apa yang kami punya, tapi kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menebus kami dengan darah yang begitu mahal. Terima kasih buat karya penebusan yang sebentar kami akan rayakan dalam Jumat Agung dan Paskah dan hari kebangkitan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat pelayan Tuhan yang melayani, yang lama kau kuatkan sakit kesembuhan putus pengharapan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Dan bila setiap kita yang sudah diberkati firman Allah, mari sama-sama katakan, amin. Memberkati saudara. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Minarto Jonathan atas pelayanannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Oke, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini di mana Tuhan Engkau boleh sekali lagi Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, biar Tuhan Kau yang memberkati persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan, supaya kami boleh terus Tuhan untuk melayani Engkau lewat apapun yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Oke, sebelum kita akan memberikan persembahan kita akan melihat untuk laporan kas dan laporan kas diakonia per tanggal 19 Maret 2021. Oke, dan juga ada PIC-nya Ibu Kristina Asmara Dewi dan Ibu Winda, ada nomor teleponnya juga, dan juga ada nomor rekeningnya, nomor rekening MNC Bank bagi setiap saudara Bapak Ibu yang tergerak untuk ikut menabur bagi pekerjaan Tuhan di PD MNC Center, bisa mentransfernya ataupun ingin juga ikut berpartisipasi bisa
menghubungi Ibu Winda. Oke, next. Nah, ini untuk persembahan saudara bisa di scan QR lewat spin dan kita akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji nama Tuhan. Dan juga kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini, dan saya mengundang Mari saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kita sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pertama-tama kami mengucap syukur atas berkat-Mu hingga saat ini. Pada siang hari ini kami berdoa untuk Bapak Haritanu Sudibyo selaku pemilik dan eksekutif chairman MNC Group. Kiranya Engkau selalu memberkati beliau dan keluarganya dan berkat berkelimpahan, memberikan hikmat sehingga dapat memimpin seluruh perusahaan di MNC Group dengan baik dan menjadi berkat untuk bangsa ini. Berdoa ya Bapak untuk seluruh perusahaan yang ada di dalam MNC Group, seluruh direktur hingga jajaran manajemen di bawahnya. Kiranya Engkau berikan hikmat agar dapat mengelola perusahaan dengan baik. Engkau berikan klien-klien baru, tambahan-tambahan proyek baru agar seluruh perusahaan di bawah MNC Group boleh berkembang, boleh menjadi berkat untuk seluruh karyawan dan seluruh masyarakat di sekitarnya. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, untuk Presiden Jokowi beserta jajaran kabinet yang ada di bawah di dalamnya, beserta seluruh gubernur yang ada di Indonesia ini. Kiranya seluruh pejabat negara dapat memimpin bangsa ini, dapat mengelola bangsa ini dengan hikmat dan membawa bangsa ini ke arah perubahan yang lebih baik. Dan lewat Pak Jokowi dan jajaran kabinetnya, nama-Mu dipermuliakan di Indonesia. Berdoa untuk kita semua yang siang hari ini diizinkan untuk mengikuti ibadah online Zoom pada hari ini. Kiranya kami semua boleh Engkau tuntun agar bersungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan ini. Terlebih karena Engkau telah memberikan cinta-Mu dengan menebus kami semua dari dosa. Ajar kami ya Bapa agar
setiap yang kami lakukan semua sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami panjatkan doa-doa kami pada siang hari ini ke dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selanjutnya kita akan dilayani untuk doa berkat lewat hambanya Bapak Minarto Jonathan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Biarlah kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan saudara dengan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita dalam permai bahkan sampai selama-lamanya, yang diberkati dengan iman. Sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Berkati. Puji nama Tuhan, ibadah Zoom PDMNC Center sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bless. God bless you. Memberkati. Salam semua. God bless.